Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Gejala gangguan ginjal. Kini ada yang bisa bergerak dengan leluasa yang justru mengurus mereka. Tak peduli meski usia ada memang masih kecil, bocah itu paham asal diarahkan. Menyuapi mama, papanya makan, juga membantu keduanya minum obat. Adam melakukan sebelum akhirnya Elena datang. Loh, 2 ranjang rawat. Maksudnya Mbak Rere dirawat juga. Oh alah, saking bingungnya Elena yang baru masuk buru-buru pamit. Aku mau tanya dulu, ini Mbak Rere sakit apa? Serga Elena sesaat setelah meletakkan tas dan juga 3 kantong berisi kotak makanan maupun aneka buah dan aneka camilan di meja sebelah Ojan. Elena sudah langsung pergi ke ruang perawat yang berjaga di setiap lantainya. Ia menanyakan keadaan Rere yang sampai dirawat di ruang Ojan. Hasilnya belum keluar, tapi dugaan awal pasien mengalami gejala gangguan ginjal. Lirih Elena mengulangi penjelasan perawat yang ia datangi. Dengan ramah, sang perawat menjawab dan tak lupa mengurai senyum, padahal kabar tersebut membuat Elena kebas. Keris itu bak tersambar petir di siang bolong, Elena bahkan refleks pusing dan agak sempoyongan. Ditambah lagi, selain kabar tersebut, ia juga kurang tidur, sekaligus belum sempat makan dengan benar. Refleks seorang pria yang awalnya menabrak punggung Elena, tapi berakhir menangkapnya. Setelah melayang di udara dan harusnya terjatuh, bahkan terbanting ke lantai, kini Elena justru berakhir dalam dekapan seorang pria sangat tampan. Pria yang dari penampilannya saja sangat dijaga. Tak hanya pakaian, tapi wajahnya yang sangat bersih, bahkan glowing. Elena yakini karena menjalani perawatan khusus. Tak kalah mencolok, pria itu sangat wangi. Wanginya saja sampai tertinggal di tubuh Elena, hanya karena punggung gadis itu sempat didekap si pria. Elena kembali ke ruang rawat Ojan yang kini juga menjadi ruang rawat Rere. Namun Elena menjadi berhenti tepat di bibir pintu. Lantaran pria sangat tampan tadi dirasanya masih memperhatikannya. Benar saja, selain masih terdiam di tempat terakhir mereka bertemu, pria sangat tampan itu memang masih memperhatikannya dengan seksama. Karenanya Elena sengaja membungkuk sangat sopan kepada si pria. Tak disangka setelah apa yang ia lakukan, pria itu malah menghampirinya. Ada apa ya, Kak? Tanya Elena ragu sekaligus takut. Ia sengaja memanggil si pria dengan sebutan Kak karena baginya pria yang mengaku sebagai Ryan itu belum tua. Namun karena Ryan berdiri persis di sebelahnya, ia sengaja mundur menjaga jarak. Terlebih seoke apapun penampilan Ryan, pada kenyataannya mereka tidak kenal. Aunty, Mommy nangis kesakitan. Tolong panggilin Om Dokter. Rengek suara Adam yang terdengar sangat khawatir bahkan ketakutan. Langsung mengusik Elena. Bentar, sergah Elena langsung pergi. Ia sama sekali tidak pamit kepada Ryan. Ia terlalu panik terlebih jika ingat prediksi dokter bahwa Rere mengalami kelainan di ginjal. Ryan yang tidak berani menyentuh, apalagi menggendong Adam, sengaja melongok ke dalam. Betapa kagetnya ia ketika mendapati Ojan ada di sana. Karena pada kenyataannya, mereka memang kenal. Mas Ojan, ucap Ryan. Juragan bedak mantannya brokoli Chloe kesayangan, balas Ojan yang masih tengah melongok sambil menangisi Rere. Tetap mengenali Ryan yang mendadak ada di sana. Ojan terdiam bingung, hatinya gamang. Memikirkan nasib keluarga kecilnya yang tiba harus merasakan apa itu titik nadir. Ia ingin melakukan yang terbaik, tapi pada kenyataannya, ia yang masih tak berdaya, juga tak bisa apa-apa. Andai aku enggak kecelakaan, pasti aku bisa rawat kamu ya my wifey. Maaf banget ini, ya. Ojan berusaha mengulurkan tangannya, hendak meraih tangan sebelah Rere.
Rere yang masih menahan sakit akibat penyakit yang diderita, refleks menitikkan air mata. Ia juga mengulurkan tangan kanannya dan berangsur meraih tangan kiri Ojan, hingga mereka berakhir bergandengan. Dijalani saja, Dat. Di luar sana masih ada yang lebih sulit. Di luar sana masih ada yang lebih sakit. Ojan mengangguk-angguk. Iya, deh my wifey. Sekarang yang penting masih bisa berobat. Andai biaya kurang, kita jual apalah nanti. Jualan keripik sama makanannya dikencengin. Kita terima kendor. Kendor juga, yakin Ojan. Yang penting kita sehat ya. Tapi, kita di sini. Yang urus Ojin siapa di rumah? Kekhawatiran sang suami membuat Rere mesem. Dedi bisanya masih ingat Ojin. Ya kasihan my wifey, Ojin kan juga makhluk hidup. Sesama makhluk hidup harus saling jaga, yakin Ojan. Dari balik pintu, Elena yang menyaksikan kehangatan hubungan Ojan dan Rere, jadi terharu. Ia yang menyaksikan sambil mengemban Adam, sampai berlinang air mata. Hanya saja, ia sendiri juga makin tidak mengerti, kenapa Ryan masih saja menyertainya. Padahal menurut pengakuan pria itu, harusnya ada yang ditunggu dan itu di ruang rawat sebelah. Ryan sedang menjaga mamahnya yang sakit dan sangat kebetulan, dirawat di ruang sebelah Ojan. Kakak enggak jagain mamah kakak, lembut Elena tetap mendekap erat Adam. Satu hal yang Elena tarik kesimpulan dari Ryan, pria itu tidak suka anak kecil. Malahan, Ryan tampak anti bahkan takut kepada anak kecil. Sepanjang kebersamaan saja, Ryan malah sibuk menghindari Adam. Mama masih tidur. Singkat Ryan yang jadi bertanya-tanya. Kenapa Elena yang ia yakini jauh lebih muda darinya, sama sekali tidak menunjukkan tanda wanita itu tertarik kepadanya? Iparnya Mas Ojan. Sudah cantik, santun, penyayang anak kecil. Beneran istri idaman, batin Ryan. Tahu gini, dari kemarin pas Mama Arnita mau kenalin kami, aku enggak nolak. Sampai detik ini Ryan masih berbicara dalam hati. Meski datangnya Excel yang Elena panggil Mas, tapi bersama Helios, sudah langsung membuatnya mundur teratur. Kok bisa? Mereka sedekat itu, pikir Ryan. Ketika Elena sudah langsung mendekati Excel, Elena bahkan menangis dalam dekapan Excel sambil terus mengemban Adam. Helios malah menatap Ryan penuh curiga. Helios mendekati Ryan, hingga pria itu tak lagi mundur. Apa, kesal Ryan? Helios tak langsung menjawab, dan berangsur menoleh hingga ia berakhir menatap punggung Elena. Aku bukan teroris, ya, kesal Ryan. Helios yang sudah kembali menatap Ryan berkata, itu gincu kamu luntur. Mendengar itu, Ryan memelotot syok. Gincu apaan? Dikiranya aku dandan. Ia belum sempat menjelaskan perawatan khusus yang ia jalani hingga tampangnya glowing dan wangi. Tapi Helios malah sudah menertawakannya. Astaga, Helios terus tertawa sambil geleng meninggalkan Ryan. Si Helios beneran sakit jiwa, kesal Ryan dalam hatinya. Kemudian, ia yang refleks mengawasi Excel berangsur membungkuk sebagai sapaan hormatnya. Kakak Elena setampan itu, Elena juga secantik kalem santun gini. Istrinya Mas Ojan pun cantik. Bibit unggul semua, batin Ryan lagi. Masuk ke ruang rawat Ojan. Kebersamaan mereka sudah langsung menjadi serius. Hanya saja, kali ini Ryan tak sampai masuk.
Ryan memilih bertahan di depan pintu, mengawasi dari sana. Tak begitu beda dari sebelumnya. Elena masih sedih. Tak kalah sedih dari ketika mengabarkan sakitnya Rere kepada Excel. Kata malaikat Israel, "Aku masih aman, Pi. Aku masih harus urus istri sama anakku. Wajib bahagiain mereka." Baru, ucap Ojan yang kemudian berkata, "Aku janji aku enggak akan minta warisan, Pi. Namun ini tolong banget. Tolong biar my wifey enggak sakit lagi, Pi. Aku sedih banget, Pi." Suasana di sana jadi makin melau gara permintaan Ojan barusan. Elena menangis. Lebih Rere. Kebiasaanku yang malas minum air putih jadi bikin aku gini. Ginjalku bermasalah. Batin Rere yang sekadar berucap saja. Ia merasa kesakitan. Jangan. Elena mau mendonorkan ginjalnya ke istrinya Mas Ojan, cemas Ryan. Layaknya ketakutan Ryan. Di dalam Elena sungguh mengabarkannya. Gadis itu berdalih akan mendonorkan ginjalnya agar Rere tak kesakitan lagi. Nanti dilihat dulu. Kalau ginjal Mas cocok, biar Mas saja yang donor. Serga Excel yang kemudian mengemban Adam. Ia menidurkan Adam di kursi lipat sebelah. "Memangnya kalau pakai ginjalku kenapa? Memangnya enggak bisa? Efek sudah tua. Masa sih? Tapi kayaknya ginjalku meski sudah tua, jiwanya juga tetap muda mirip yang punya." Ucap Ojan yang sudah langsung sukses membuat orang di sana terlebih Helios ngakak. "Yan, mulutmu mau sakit? Mau enggak? Hasilnya tetap ngereok ya," ucap Helios di sela tawanya. "Tapi Pi, aku serius. Ngapain pakai ginjal yang lain sementara aku istrinya my wifey?" ucap Ojan. "Kamu suaminya, bukan istri," semprot Helios sudah langsung mendelik kepada Ojan. Ojan yang sempat kebingungan, menjadi tertawa. "Lupa, Pi, aku beneran lupa, hahaha. Tapi serius ya Pi, ini jangan pada sedih. Kalau mau ganti ginjal, punyaku dulu yang dicek. Tua tapi berjiwa muda biasanya lebih menggoda." Lebih berfungsi dengan baik maksudnya. Pokoknya punyaku dulu yang dicek. "Enggak apa Mas Ojan," ucap Excel menjelaskan bahwa ginjal dari pihak keluarga biasanya akan jauh lebih memiliki kecocokan. "Enggak apa, Cel. Biarin saja Ojan yang coba dulu. Orang tua berjiwa muda ini serius tulus kok," ucap Helios. Diam Papi merhatiin aku ya," ucap Ojan yang kemudian tertawa. Helios yang gemas sampai melempar topi hitamnya ke Ojan. Namun dengan segera, Ojan menangkap topi Helios. "Topi mahal ini, bisa buat syuting besok," sergahnya. Helios langsung geleng. "Enggak apa, yang penting masih tanggung jawab ke anak dan istri," ucapnya. "Iya, Mas Ojan memang begitu, tapi tanggung jawabnya luar biasa." Batin Rere yang jadi terkejut setelah mendapat kabar dari Helios bahwa kecelakaan Ojan merupakan bagian dari pembunuhan berencana. "Kok bisa?" tanya Ojan sulit percaya. "Kenapa harus iri ke aku? Aku kan enggak ganteng, tapi manis sih." "Apa dia iri ke aku karena aku punya istri secantik my wifey?" Ojan menatap sedih Rere. Bukan perkara kabar yang baru saja ia alami, tapi juga karena wajah pucat Rere. "Enggak, Eyang, aku beneran baik saja." Terlibat sambungan telepon video dengan Eyang Fatimah, membuat Ojan tidak baik saja. Ojan susah payah meyakinkan, berpura-pura bahwa dirinya sehat.
Hanya saja, jangankan sehat. Sekadar duduk saja Ojan masih belum bisa melakukannya tanpa bantuan. Karenanya, kini Ojan kebingungan. Pokoknya aku baik saja, Eyang. Lah itu kamu diinfus tiduran gitu. Kabar kecelakaan Ojan yang telanjur menyebar di media massa, memang langsung menumbangkan kesehatan Eyang Fatimah. Eyang Fatimah sampai diinfus. Selain kening, dahi, dan sekitarnya yang ditempeli koyok. Dari awal menjadi istri kakeknya Ojan, Eyang Fatimah memang tak hanya memperlakukan Ojan layaknya cucunya. Karena Eyang Fatimah juga memperlakukan Ojan layaknya anak sendiri. Malahan sampai detik ini, meski temu tak mungkin dilakukan setiap hari, Eyang Fatimah tetap memperlakukan Ojan layaknya bayi. Aku sehat, Yang. Sudah sembuh. Cuman memang, lagi mager saja. Pengin goleran gini biar mirip Sultan. Sultan yang lagi liburan, yakin Ojan berusaha sesantai mungkin. Ia terus mengumbar senyum. Meski ketika ia menunduk, ia akan meringis menahan sakit atas keadaannya. Lah, baik saja gimana Yan? Wajahmu pucat. Suaramu juga masih lirik kayak orang dicekek, balas Eyang Fatimah yang kali ini memang tak sampai memakai cadar. Rambut panjang lusuh berwarna putihnya juga tergerai tak kalah mengenaskan dari keadaannya sekarang. Ih, Eyang, memangnya Eyang enggak tahu, kalau di rumah sakit ini, yang berisik bayarnya 10 kali lipat. Beda banget sama klinik kita yang kadang mirip tawuran kalau tetangga pada jenguk. Serame itu tapi aku suka karena bisa dagang jajanan, balas Ojan makin berbisik. Bisik, tapi mengakhirinya dengan tertawa. Berarti memang mahal ya biaya berobat di sana, Yan? Ya sudah nanti Eyang minta Sepri buat transfer uang ke kamu ya, balas Eyang Fatimah. Enggak usah, Yang, enggak usah, biayanya sudah ditanggung Papi Heli. Gini kan aku anak angkat yang disayangi. Enggak apa enggak dapat warisan. Yang penting setiap saat papiku selalu standby di setiap aku butuh, yakin Ojan. Rere yang menyimak di sana langsung mesem. Ya jangan gitu, Helios juga punya tanggungan keluarga yang harus diurus. Kamu ya, balas Eyang Fatimah. Enggak apa, yakin Yang. Papi Heli punya banyak uang. Elap keringat saja. Dia pakai dolar. Eyang ngerti dolar, enggak? Ya itu. Dolanan larang. Lapnya kain lembut ada gambar dolarnya. Besok aku juga jadi pengin bikin lap ingus sablon dolar. Tapi foto orangnya diganti pakai wajahku. Keren kan, Yang? Ojan benar antusias. Bersambung.